Namaku Andi, seorang pengemudi ojek di desa kecil yang dikelilingi oleh hutan. Pangkalan ojek kami berada di ujung desa, tepat di samping hutan yang terkenal angker. Di tempat inilah, aku dan teman-teman sering menunggu penumpang yang akan pergi ke kota. Satu-satunya akses ke kota hanyalah melalui jalan yang melintasi depan hutan tersebut. Pangkalan kami terdiri dari sebuah bangunan kecil beratap seng dan beberapa kursi kayu yang menghadap ke jalan. Walaupun sederhana, tempat ini selalu dipenuhi dengan aura mencekam, terutama saat malam tiba. Konon, beberapa tahun yang lalu, ada seorang gadis muda yang dibunuh dengan keji di dalam hutan itu. Mayatnya ditemukan dalam keadaan mengenaskan, terbungkus dedaunan dan bersimbah darah. Sejak kejadian itu, warga desa sering melaporkan penampakan hantu gadis tersebut. Mereka bilang dia sering muncul di pinggir jalan dekat pangkalan kami, terutama saat malam-malam gelap tanpa bulan. Kabarnya, arwah gadis itu belum tenang dan terus mencari keadilan. Malam pertama kali aku merasakan kehadirannya terjadi sekitar 3 bulan lalu. Waktu itu, sudah hampir tengah malam dan aku bersama teman-teman masih nongkrong di pangkalan. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang dari arah hutan, membuat bulu kuduk kami berdiri. Suara dedaunan yang bergesekan terdengar seperti bisikan halus, namun entah mengapa terasa sangat menakutkan. Salah satu temanku, Anton, mendadak terdiam sambil menatap ke arah hutan. "Kalian dengar nggak?" tanyanya dengan suara bergetar. Semua menoleh ke arah yang ditunjukkan Anton. Awalnya, kami tidak melihat apa-apa, hanya kegelapan dan bayangan pepohonan yang bergerak pelan ditiup angin. Namun, tiba-tiba dari kejauhan terlihat sosok samar berdiri di tepi jalan, tepat di perbatasan antara pangkalan dan hutan. Sosok itu tampak seperti seorang perempuan, berdiri diam dengan kepala tertunduk, rambutnya panjang, menjuntai menutupi wajahnya, dan gaunnya terlihat kotor serta berlumuran tanah. Aku dan teman-teman mulai merasakan ketegangan. Tanpa ada yang berbicara, kami semua saling pandang, berharap ada yang berani mengambil inisiatif. Tapi tidak ada yang bergerak. Ketika kami kembali memandang ke arah sosok itu, dia sudah hilang, hanya beberapa detik, dan sosoknya lenyap begitu saja, seolah tersedot oleh kegelapan hutan. Saat itu, kami tidak berani membahasnya lebih lanjut dan memutuskan untuk segera pulang. Keesokan harinya, Anton bercerita bahwa dia tidak bisa tidur semalaman. Dalam tidurnya, dia merasa seperti terus diawasi. Setiap kali menutup mata, bayangan sosok perempuan itu muncul dalam pikirannya. Matanya kosong, tatapannya tajam ke arahku, ucapnya sambil gemetar. Mendengar cerita Anton, kami semua hanya bisa saling berpandangan. Kami tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Seminggu setelah kejadian itu, aku mendapat giliran jaga malam di pangkalan bersama Budi dan Jono. Kami sengaja menunggu hingga larut karena biasanya ada penumpang dari kota yang pulang kerja malam. Sekitar pukul 2 dini hari, hutan di belakang pangkalan tiba-tiba mengeluarkan suara aneh, seperti rintihan seorang wanita. Suaranya pelan tapi sangat jelas di telinga kami. Kami semua terdiam, mendengarkan dengan saksama. Suara itu terdengar semakin dekat, membuat suasana semakin mencekam. Jono, yang dikenal paling pemberani di antara kami, memutuskan untuk mengecek ke arah hutan. "Biar aku lihat dulu, kalian tunggu di sini," katanya sambil membawa senter kecil. Dengan langkah hati-hati, dia berjalan mendekati tepi hutan, menerangi sekeliling dengan senter. Namun, tidak ada yang terlihat, hanya kegelapan yang pekat. Ketika dia hendak kembali ke pangkalan, tiba-tiba terdengar suara tertawa pelan dari balik pepohonan. Suara itu seperti tawa wanita, namun terdengar begitu dingin dan menyeramkan. Kami semua tersentak kaget, dan Jono langsung berlari kembali ke pangkalan dengan wajah pucat pasi. "Ada yang tertawa di dalam sana," teriaknya dengan napas terengah-engah. Kami tidak perlu mendengar lebih banyak lagi. Tanpa pikir panjang, kami langsung mengemasi barang-barang dan pulang. Malam itu, tidak ada satupun dari kami yang berani tidur sendirian. Hari demi hari berlalu, dan kejadian aneh mulai menjadi rutinitas bagi kami. Setiap malam, selalu ada suara-suara aneh dari arah hutan, mulai dari rintihan, langkah kaki, hingga suara tangisan pelan yang terdengar jelas di telinga kami. Namun, tidak ada yang berani mengungkapkannya kepada warga lain. Kami takut dianggap paranoid atau mengada-ada. Hingga suatu malam, salah satu pengemudi ojek bernama Sardi mengalami kejadian yang lebih mengerikan. Saat itu, dia sedang mengantar penumpang menuju kota. Jalanan sepi, hanya ada cahaya lampu motor yang menembus gelapnya malam. Di tengah perjalanan, penumpangnya tiba-tiba meminta berhenti di depan hutan. "Berhenti di sini, Mas," ucap penumpang itu dengan suara pelan. Sardi merasa aneh.
karena tidak ada rumah atau bangunan di sekitar. Meskipun ragu, Sardi tetap berhenti. Ketika dia menoleh ke belakang untuk memastikan penumpangnya turun, dia terkejut setengah mati. Bangku belakang motor kosong, tidak ada siapa-siapa. Sardi memandang sekeliling dengan panik, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia di situ. Hanya ada pepohonan gelap dan suara serangga malam yang mengisi keheningan. Dengan tubuh gemetar, Sardi langsung memacu motornya kembali ke pangkalan. Sesampainya di pangkalan, dia bercerita kepada kami dengan wajah pucat. "Gue ngantar setan," katanya lirih. Mendengar itu, kami semua merasa ketakutan. Bagaimana tidak, penumpang yang tadi dibawanya tiba-tiba menghilang di tempat yang sama dengan lokasi pembunuhan gadis muda tersebut. Sejak kejadian Sardi, pangkalan ojek kami benar-benar berubah menjadi tempat yang sangat mencekam. Setiap malam, kami mulai memperhatikan adanya bayangan yang melintas cepat di sekitar pangkalan. Kadang-kadang, bayangan itu terlihat berdiri di tepi hutan, diam mengawasi dari kejauhan. Kami tidak tahu apakah itu hanya imajinasi kami atau memang benar-benar ada sesuatu yang mengintai. Suatu malam, ketika aku sedang duduk sendirian di pangkalan, tiba-tiba terasa ada yang menyentuh pundakku. Aku langsung menoleh, mengira itu salah satu temanku, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada suara angin berdesir dan kegelapan di sekeliling. Saat itulah aku melihat bayangan samar di ujung jalan. Dia berdiri mematung, dengan kepala tertunduk seperti sedang menatap tanah. Aku merasa jantungku berhenti berdetak. Bayangan itu perlahan-lahan mulai bergerak mendekat. Setiap langkah yang diambilnya terdengar seperti bunyi ranting yang patah, memecah keheningan malam. Aku tidak bisa bergerak, tubuhku terasa kaku. Ketika sosok itu semakin dekat, aku mulai melihat wajahnya yang rusak dan penuh luka, seperti korban kecelakaan. Mata hitamnya menatap tajam ke arahku, seolah ingin mengajakku pergi bersamanya. Tiba-tiba, terdengar suara motor dari kejauhan, memecah konsentrasiku. Bayangan itu hilang seketika. Ternyata itu Jono yang datang. "Ngapain kamu berdiri di situ, Andi?" tanyanya sambil mematikan mesin motornya. Aku hanya bisa menggeleng lemah, tak mampu menjelaskan apa yang baru saja kulihat. Malam itu aku tidak bisa tidur, terus terbayang-bayang wajah hantu tersebut. Tidak hanya aku, teman-teman ojek lainnya juga mulai sering mengalami kejadian serupa. Ada yang mendengar langkah kaki di belakang mereka, ada yang melihat bayangan bergerak cepat di antara pepohonan, dan ada juga yang merasa ada yang menunggangi motor mereka saat mereka sedang sendirian di jalan. Semua itu semakin memperkuat keyakinan kami bahwa pangkalan ini memang dihuni oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kami pernah mencoba mengabaikan semua kejadian tersebut, berpikir bahwa mungkin itu hanya karena kelelahan atau imajinasi semata. Namun, semakin kami berusaha mengabaikannya, semakin sering kejadian aneh terjadi. Puncaknya terjadi pada malam ketika Anton tiba-tiba kerasukan saat sedang menunggu penumpang di pangkalan. Waktu itu, Anton tiba-tiba jatuh pingsan setelah mendengar suara tangisan dari arah hutan. Kami semua panik dan mencoba menyadarkannya. Namun, ketika dia sadar, matanya terlihat kosong dan dia mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Di sini tempatku, aku tidak akan pergi," katanya dengan suara serak. Kami semua mundur ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, Anton akhirnya sadar kembali. Namun, dia tidak ingat apapun yang baru saja terjadi. "Kenapa kalian semua lihat aku kayak gitu?" tanyanya bingung. Kami hanya saling pandang, tidak berani memberitahunya. Sejak kejadian itu, Anton selalu terlihat gelisah dan sering melamun saat sedang bekerja. Sepertinya, ada sesuatu yang mengikutinya. Pangkalan ojek ini tidak lagi menjadi tempat yang nyaman untuk kami nongkrong seperti dulu. Setiap malam, suasana semakin mencekam. Cahaya lampu jalan yang redup seolah tidak mampu menembus kegelapan yang menyelimuti hutan. Kami semakin sering mendengar cerita dari warga desa tentang penampakan hantu yang berjalan di sepanjang jalan, menangis mencari orang yang bertanggung jawab atas kematiannya. Pada suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, aku dan beberapa teman tetap menunggu di pangkalan meski sepi penumpang. Hujan deras itu membuat suasana semakin menyeramkan. Di tengah derasnya hujan, kami mendengar suara tangisan pelan, seperti seorang gadis kecil yang tersesat. Suara itu tidak berasal dari arah jalan, melainkan dari dalam hutan. Budi, yang duduk paling dekat dengan hutan, tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah suara itu. "Budi, mau kemana?" tanyaku panik. Namun, dia tidak menjawab. Matanya seperti kosong dan tubuhnya bergerak tanpa kendali. Kami semua mencoba menahannya, tapi dia terus berjalan menuju hutan dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Di tepi hutan, Budi tiba-tiba terjatuh dan langsung tersadar. "Apa yang terjadi? Kenapa aku di sini?" tanyanya kebingungan. Setelah kejadian malam itu,
Budi memutuskan untuk berhenti menjadi tukang ojek dan pindah ke desa lain. Dia mengaku sering diganggu dalam tidurnya. Setiap malam, dia bermimpi berada di tengah hutan, dikelilingi oleh sosok-sosok gelap yang berbisik di telinganya. "Aku gak kuat lagi. Tempat ini udah gak aman," katanya sebelum pergi. Kepergian Budi membuat kami semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di pangkalan ini. Kami mulai bertanya-tanya, apakah kejadian-kejadian ini ada hubungannya dengan pembunuhan gadis itu? Mungkin arwahnya masih terperangkap di tempat ini, dan pangkalan kami menjadi titik di mana dia menampakkan dirinya. Setiap kali melewati hutan itu, perasaan tidak nyaman selalu menyelimuti. Rasanya seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Beberapa teman ojek lainnya juga mulai menyerah dan memilih untuk mencari pangkalan baru. Mereka tidak ingin lagi berurusan dengan penampakan-penampakan atau suara-suara aneh yang terus menghantui kami. Namun, aku dan beberapa orang yang masih bertahan terpaksa harus tetap bekerja di sini, karena ini satu-satunya sumber penghasilan yang kami miliki. Malam semakin sering diliputi ketakutan, suara tangisan, bisikan, dan penampakan semakin menjadi-jadi. Bahkan, ada beberapa warga yang mulai melaporkan bahwa mereka melihat sosok perempuan berpakaian putih berjalan di jalan utama desa, menuju arah hutan. Wajahnya selalu tertunduk, namun ada kesan marah dalam gerakannya. Kami tidak lagi berani bekerja hingga larut malam. Jikapun ada penumpang, kami lebih memilih untuk berangkat berkelompok, agar tidak ada yang harus sendirian saat melewati hutan. Namun, meski sudah berusaha menghindar, tetap saja, bayang-bayang ketakutan itu tidak pernah hilang. Setiap kali melewati pangkalan, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi dari dalam gelapnya hutan. Hingga saat ini, pangkalan ojek di samping hutan itu masih beroperasi. Namun, jumlah pengemudi yang bertahan semakin sedikit. Banyak yang sudah pindah atau berhenti karena tidak sanggup lagi menghadapi teror dari arwah gadis muda itu. Aku sendiri masih bertahan, meskipun ketakutan itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, aku selalu merasa bahwa pangkalan ini bukan hanya milik kami. Ada penghuni lain yang diam-diam mengintai dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan dirinya lagi.